selama series ini yang paling disukai adegan yang paling disukai dari Bang Dennis itu meliputi apa aja sih Bang dari beberapa episode? Jadi kalau dalam film Elias Pikal ini adegan yang saya suka itu ada banyak. Salah satunya adalah adegan ketika Elias Pikal bersama dengan ibunya, bersama dengan Mama Ana. Tadi Elias Pikal asli udah bercerita. Hah? Enggak terus tuh. Iya. Jadi Elias Pikal tadi yang asli ya udah cerita bagaimana hubungan beliau dengan mamanya itu luar biasa banget. Dan gue juga punya mama, kita semua punya mama, dan itu air mata bercucuran. Kemudian bagaimana seorang Elias Pikal ini dia menghadapi dunia untuk bisa menjadi petinju pertama di Indonesia yang membawa harum nama negara ini. Itu perjalanan yang sangat berat. Dan yang terakhir adalah hubungan dia dengan istrinya sekarang. Itu perjalanannya banyak sekali rintangannya karena beliau tidak direstui oleh orang tua dari Mama Rina istrinya karena keterbatasan dari segi pendidikan. Tapi akhirnya beliau bisa membuktikan kalau bahwa itu semua tidak ada masalah karena beliau adalah orang yang besar hati. Ini kelebihan dari seorang Elias Pikal yang menurut saya harus digarisbawahi. Selain hebat, selain tulus, hatinya besar. Potensi pendalaman karakter lo sebagai petinju nih. Lo kan atlet juga tapi kan pebasket nih. Kan beda pasti. Butuh berapa lama nih latihan workshopnya segala macam? Hanya ikut latihan tinju 3 bulan itu Intens. Jadi selama 3 bulan di awal saya udah latihan sendiri intens bersama dengan pelatih aslinya Elias Pikal yang masih hidup. Dan saya langsung bersama dengan beliau di Gembleng. Nggak main-main juga, Gemblengnya juga serius dengan stand kiri karena saya kan orang kanan ya, stand kiri lebih sulit. Pukulan kiri beliau itu sangat keras sekali dan itu sulit sekali untuk kita bisa lakukan kalau kita bukan orang kiri kan. Kemudian dilanjutkan lagi selama proses syuting film yang hampir 3 bulan, jadi total tuh 6 bulan saya tetap continue berlatih walaupun sedang mau syuting. Jadi saat itu kita mau ambil adegan, sementara waktu saya sedang berlatih dulu. Jadi rutin setiap hari karena saya nggak mau sampai akhirnya terlalu jomplang nih. Nanti mungkin dari acting tinjunya terlalu kurang ya kalau istilah kita. Jadi saya jaga di situ karena beliau adalah sosok petinju gitu loh. Itu sih yang paling sulit. Efeknya apa Bang tadi? Efeknya ini tarik semuanya sampai ke sini. Gue nih atlet nih, gue kasih tau lah ya, gue atlet. Gue udah terbiasa dengan fisik yang capek. Ini beda, tinju itu beda banget. Jadi tiap hari mukul dan akhirnya di sini ketarik sampai ke sini, tarik sini, pinggang gue ketarik sini. Jadi harus break dulu sebentar. Gue mesti dipijet dulu, dikendorin dulu, terus gue mulai lagi, ketarik lagi, pijit lagi, ketarik lagi. Jadi dari jam 9 pagi kita mulai adegan tinju sampai jam 12 malam selama 10 hari. Gue harus berhadapan dengan 6 petinju dalam satu hari selama 10 hari nggak berhenti. Berarti abang Mau mati. sampai cedera nggak sih bang? Hah? Berarti sampai cedera ya? Apa? Efek gak sampai sekarang? Enggak, udah lewat kan. Saat itu aja. Recovery-nya berapa lama bang setelah itu mungkin? Oh, recovery-nya 3 bulan. Dan itu yang seperti gue bilang tadi, pada masa saat itu kan gue lagi program hamil bersama istri. Akhirnya kondisi fisik gue jelek banget, kualitas spermanya jelek, gagal. Bang, tadi Nggak sempet down. Gak Iya. apa-apa katanya. Gak apa-apa. Itu udah resiko katanya. dan ini jadi program untuk pertama kali itu Iya. Yang ke beberapa kali sebenarnya. Jadi kita gagal terus ya, salah satunya pas syuting kemarin. Harus tertunda gitu ya Bang? Tapi gimana sih Pak, maksudnya di satu sisi lo senang dapat peran ini, tapi di satu sisi juga kamu harus gagal gitu kan? Apa hidup memang begitu, harus ada yang dikorbankan ya. Yang penting kita jalani sepenuh hati. Betul langsung. Betul. Sama dengan saya juga begitu. Saya kalau latihan mati-matian, sampai saya pun pada banyak sakit, pun tetap saya lanjut terus. Bisa berhasil jadi juara dunia. Kalau tidak punya, sama orang kalau tidak berhasil menjadi film yang baik, mana bisa mungkin jadi, harus bisa sampai jadi. Bagus briefing gua. Mas ini tadi juga menarik selain itu juga ngitomin badan itu gimana? Iya, karena beliau kan memang orang Saparua yang dulu lebih hitam dari ini. Ini sudah agak putih ya, sudah perawatan ya. Hitam, saya lagi hitam. Hitam banget. Matahari panas, hitam, lari Iya. pucat. Saya sampai stiri-stiri pukul pakai barang di belakang 10 kilo, 15 kilo di belakang, Iya. lari sampai kayak teman-teman saya tuh dari bawah sampai dari bawah sudah tinggal saya di puncak atas terakhir Iya. di Bogor.
Jadi harus tiap 3 hari gue harus di chat. Chatnya itu semua. Chat, beliau lihat gue di chat. Jadi Sama saya kalau luntur chat lagi, dan itu merusak kulit kan. Iritasi bang. Iritasi semua. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi kalau lu melihat masa kecilnya Om Eli sendiri kan, maaf ya, bandel, nakal gitu. Itu bercermin kalau juga nggak sih? Gua lah. Lu mengamati itu. Tonjok. Gara-gara kelereng tonjok. karena Gue juga nakal gitu. saya tutup. Iya. Karena MNC saya turunin misalnya dong, orang tolong. kalau galak kalau marah-marah sama saya, itu saya pukul. Iya. Iya. Sabar makanya- dong, sabar. Sabar. Tiga wartawan saya. Berarti ada kemiripan antara Iya, Sifat, pastinya sifat, sama sifat, ini. bandelnya sifat. Ada sih. Cuma bedanya apa ya, bedanya gue Cina doang kali ya. Jadi memang waktu kecil emang gue suka berantem, dan gue pernah berantem gara-gara kelereng. Iya, karena biasalah namanya di tempat kita tinggal kan ada yang lebih besar badannya, kita diganggu, kita lawan, kepala kita dipukul, akhirnya kita lawan balik kan. Dan itu memang hal-hal biasa di kehidupan anak-anak lah, bagaimana seorang anak itu bertumbuh. Cuma kebetulan Elias Pikal itu berani banget, bukan berani aja, berani banget. Itu yang membuat akhirnya mamanya itu suka pukul. Dan kasihannya di sini di film ini adalah bagaimana seorang mama itu batinnya terluka karena dia harus pukul anaknya dengan sangat keras supaya anak ini jangan jadi orang jahat. Dia takut anaknya jadi debt collector. Tanya langsung. Iya. Dia takut ya. Takut mama Ana ya. Sampai polisi datang di rumah saya. Iya. Jadi dia enggak mau. Saya gak mau, saya tobat, lebih saya jadi petinju aja daripada bekerja jalan. Iya, Tapi gitu. mama sempat nggak setuju jadi petinju atau seperti apa? Itu saya punya om aja, kasih latihan. Jadi saya mama suruh saya lebih kayak om saya bilang lebih kasih dia jadi petinju aja. Iya. Ya itu, saya jadi petinju, nggak saya mulai latihan sama om sampai saya bisa berhasil. Daripada berantem di bawah jalan, mendingan di ring gitu. Iya, gara-gara omnya. Tadi awalnya mamanya nggak setuju. Oh, saya nggak setuju. Ya, itu. Gitu. Kenapa Om, mama nggak pertama. setuju, Om? Ya. Mama kenapa nggak setuju? Kalau sudah jadi juara dunia baru mama senang, tapi Iya. kalau belum jadi juara mama masih takut. Takut anaknya dipukul orang. Ya, karena saya masih kecil lawannya besar. Saya kemarin mulai dari umur 14 tahun itu saat dia amati sampai juara dunia. Oke, Bang. Kalau lu sendiri kan artinya udah punya basic, udah ngerasain jadi petinju gimana, akan itu olahraga itu akan terus lu jalanin nggak? Iya, kebetulan sampai sekarang udah setahun berlalu, udah hampir 2 tahun. Gue masih jadi hobi. Jadi setiap hari olahraga gue tuh kadang basket, tinju, lari, bola. Tapi seringnya jadi tinju. Karena ketagihan gitu, jadi ke bawah. Dan gue pakai stand asli ke kanan ya, gue kanan kiri, dan seru gitu. Bahkan mungkin sekarang jauh lebih bagus sebenarnya teknik bertinju gue dibanding waktu syuting malahan. Iya, makanya gue kayak aduh bagusan sekarang, tapi udah lah. Berarti mau ikut tanding tinju beneran, Bang? Oh enggak lah kalau gitu, karena gue tujuannya olahraga kan, bukan membuktikan diri gue hebat lagi gitu. Gue kan udah pernah hebat di zaman. Sombong Sih, yang dirasain selama main film ini mungkin selama main film ini dan dirasa nggak sih perubahan dari seorang Densu mungkin? Lu nggak tahu badan gue tuh dulu berarti 89 tahun sebelum gue main film Elias Pikal. Karena Elias Pikal itu pada saat itu badannya kurus, gue kan harus nurunin berat badan. Lu tahu dari 89 gue turun ke 76 Berapa lama tuh? 13 kilo ya? dalam waktu 1 bulan. Iya, itu gue disuntik sampai gue celeng-celeng. Kan kalau disuntik hormon gitu untuk mempercepat penurunan badan kan pusing, sampai muntah-muntah gue. Tapi kan gue nggak usah jual cerita sedih ya, biar orang nonton, nggak usah. Filmnya bagus soalnya, asik. Berarti perjuangan banget ya bang untuk film ini? Menurut gue nggak penting perjuangan gue. Yang penting adalah Elias Pikal itu secara rasa, secara karakter orang akhirnya bisa dapat di dalam film itu. Perjuangan gue itu nggak lebih besar daripada apa yang sudah Elias Pikal lakukan buat Indonesia. Tadi selain disuntik hormon ada juga mungkin diet atau Iya, diet malam nggak makan, olahraga sehari 3 kali. Karena gue harus nurunin berat badan dari 89 ke 76. Jadi kalau ibaratnya jadi kempot banget gitu. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa kan. Karena menurut gue figur yang gue mainkan ini adalah figur yang besar yang gue nggak mau sampai akhirnya figur ini jadi kelihatan ece-ece gue mainin. Seperti yang gue bilang tadi, gue menolak film ini di awal karena gue takut gue nggak bisa memainkan. Gue tahu kok takaran gue sebagai pemain film. Kalau dibilang bagus banget juga enggak, dibilang jelek banyak filmnya laku. Asik. Itu aja sih. Filip sendiri seperti apa sih, Bang? Lihat lo sebagai seorang petinju, komentar film. Takut.
Dia kok ngeliat gue pulang, ih kamu kayak pit hitam katanya, hitam banget gitu beneran. Serem katanya, tapi ya sudah lah, namanya istri mensupport suami ya. Kadang-kadang istri gue tuh nggak bisa kebaca juga apakah dia sedih atau enggak, karena dia full support banget. Jadi ya gue juga sangat terbantu banget karena istri gue tuh support makanan, support gue latihan, support, nggak komplain sama sekali. Bang, belajar exocet langsung dari Om Emil. Belajar exocet langsung dari Om Dari Emil. pelatihnya Om Eli. Iya. Pelatih dulu baru bisa jadi. Iya. Pelatih. Iya. Kan belajar yang saparua gitu. Nah itu ada kayak gagal-gagal, ulangin take lagi, ulangin take Iya lagi, ada, shooting. belibet tiba-tiba. Dan suaranya waktu itu, mohon maaf ya, Om, saya ikut suaranya beda kalau ini ya. Suaranya gitu. Bahasa orang Saparua itu. Jadi nada-nadanya gue ikutin sama. juga. 3 bulan Tapi juga kalau itu kita belajarnya. sudah lama di sini. Ya sama sih. Itu kok kebawa nggak ke kehidupan nyata mungkin? Ya kan, tak apa ya. Bang, tapi apa yang diambil mungkin dari sosok beliau ini Iya. yang biasa mungkin yang Bang Densu, gue jadi panutan gitu. Iya. Apa yang paling itu? Beliau tulus untuk mengejar mimpinya. Beliau itu tidak lihat uang. Selalu kalau dalam film ini ada digambarkan bagaimana beliau tuh dikasih kontrak, dia nggak bisa baca. Beliau cuma lihat nol. Oh ada 6 nolnya begitu, ini 6 nolnya gitu. Iya, oh iya mama pasti senang gitu. Jadi semua itu untuk mamanya. Terus beliau itu tidak pikir harus punya power untuk nanti dia sudah tua. Beliau hanya ingin bawa nama Indonesia dikenal dunia dan bikin bangga mama anak. Hanya itu saja. Dan memang beliau punya perjalanan hidup kan banyak cerita. Sampai akhirnya beliau mengalami banyak kejadian. Tapi satu yang saya salut, keluarga tetap utuh. Itu ya. Oke, terakhir Om Eli mungkin mau ngomong apa nih, harapannya Iya. mungkin ke depannya untuk series ini. Mic-nya dong, tolong. Ke depan sini Om Eli. Ya, Om Eli mau ngomong. Jet, mic lu jangan. Iya. Harapan. Mau bilang apa? Mau bilang apa ya? Harapan. Harapan saya film ini Elias Pikal ini sudah berjalan baik untuk masyarakat seluruh Indonesia dan seluruh dunia akan lihatkan film saya ini. Film ini akan berjalan yang terbaik untuk bagi seluruh Indonesia dan seluruh dunia, untuk nama Indonesia juga, nama harum juga, untuk nama Elias Pikal. Film ini akan berjalan yang baik untuk bagi kami semua Indonesia, akan mengharum juga nama baik. Oke, terima kasih.